Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita berkumpul karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala masih bisa menuntut ilmu, pelajari kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan pelajari dari kitab, yakni kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala. Kali ini kita masuk ke dalam bab yang ke-15. Yang mana bab ini bahwa tidak seorang pun yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab bantahan bagi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf pada ayat 191 sampai dengan 192, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaquna wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala mereka itu sendiri hanya buatan manusia, buatan makhluk. Wala yastati'una lahum nasran, dan berhala-berhala mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, ini berhala mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun. Ayat yang mulia ini sebagai dalil yang disebutkan oleh beliau al-mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala sebagai dalil bahwasanya kelemahan sesembahan mereka orang-orang musyrikin, lemahnya sesembahan orang-orang yang menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh menjelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan kebatilan, kesyirikan, membantah akan kesyirikan, sekaligus beliau menjelaskan keadaan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi apa yang mereka sembah, berhala-berhala mereka, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Ini beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan lemah sesembahan mereka. Karenanya Allah menerangkan kelemahan berhala-berhala mereka dari ayat yang mulia ini. Mereka tidak layak untuk diibadahi. Allah menjadikan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu lemah. Karenanya
mereka tidak patut untuk diibadahi dengan 4 sisi. Ini yang beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan ada 4 sisi kelemahan bagi sesembahan mereka, berhala mereka. Yang pertama, bahwa mereka tidak mampu menciptakan sesuatu dan tidak mampu pula menciptakan apa yang dia ingini. Maka ini salah satu, dia tidak berhak untuk diibadahi. Ini sesembahan mereka. Sesembahan mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Ini bantahan bagi mereka orang-orang yang menyembah berhala. Bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bahwasanya sesembahan mereka itu lemah, tidak patut untuk diibadahi karena mereka tidak bisa menciptakan sesuatu. Dan ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan seorang muslim yang dia tidak boleh mencampur adukan keimanannya dengan kebatilan. Siapa yang meyakini sesembahan selain Allah, sesungguhnya akidahnya dia telah tercampur dengan kebatilan. Dan kita orang-orang mukmin menolak. Yakni menolak dengan dalil yang dijelaskan oleh Syekh yakni Muhammad bin Abdul Wahhab dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ini. Jadi ayusyrikuna ma la yakhluq syai'an. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu? La yakhluqu syai'an wa hum yukhlaquna. Mereka mempersekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mana berhala-berhala mereka ini tidak dapat menciptakan sesuatu. Maka tidak layak bagi orang-orang yang beriman untuk menyembah, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Ini tidak ada hak untuk diibadahi, dan bahkan kita menolak kebatilan ini. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membantah kebatilan orang-orang musyrikin. Ibadah-ibadah yang mereka jadikan khusus atau secara umum beribadah kepada sesembahan selain Allah, pada hakikatnya mereka adalah kelemahan. Yang kedua yang beliau menjelaskan kelemahan dari sesembahan mereka, berhala-berhala mereka tidak layak untuk diibadahi. Yang kedua, mereka diciptakan dari ketidakadaan sehingga mereka membutuhkan selain mereka selama-lamanya. Jadi berhala-berhala mereka asalnya tidak ada. Lalu mereka ciptakan berhala itu. Kemudian mereka menyembah dan meminta, memohon kepada berhala tersebut. Dan ini tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Padahal kita tahu Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin, ini Allah yang Maha Esa, satu, dan dia tidak ada penciptaan sebelumnya. Tapi berhala mereka, sesembahan mereka yang asalnya tidak ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Jangan mengatakan ada, Allah sebelumnya ada lagi, lalu ada lagi, dan ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Esa, satu yang sudah ada dan sebelumnya ada esa, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bantahan bagi bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka menjadikan sesembahan ini yang asalnya tidak ada. Entah dia membuat berhala yang terbuat dari patung, atau dia menyembah dari batu atau pepohonan yang asalnya tidak ada, yang kemudian dia jadikan ada. Ini tidak layak untuk diibadahi. Karena orang-orang yang beriman harus mengingkari akan kebatilan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Yang ketiga, mereka tidak mampu, berhala-berhala mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang yang menyembahnya
Bahkan untuk dirinya sendiri berhala itu tidak bisa menolong. Sekiranya orang-orang musyrikin menyembah jadi para malaikat, dijadikan berhala bagi orang-orang musyrikin, mereka menyembah para malaikat. Pada hakikatnya malaikat ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembahnya. Tidak bisa memberikan pertolongan. Semua pertolongan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada malaikat yang memberikan rahmat. Ini malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak akan pernah memberikan rahmatnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau malaikat yang menurunkan hujan. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya malaikat jika disembah dia tidak bisa memberikan pertolongan. Dan bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang-orang saleh mereka sembah. Orang-orang saleh ini tidak bisa memberikan pertolongan dan bahkan dirinya sendiri sedang susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ini sesembahan mereka tidak layak untuk diibadahi karena sesembahannya tidak bisa menolong orang yang menyembahnya, bahkan dirinya sendiri. Ini yang Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak layak sesembahan mereka diibadahi. Yang keempat, ini tidak layak untuk diibadahi sesembahan mereka. Ini masuk ke dalamnya mereka ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan mereka tidak dapat menolong ketika orang yang menyembahnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pula bisa memberikan syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat dan tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak berbuat dosa dan maksiat, lantaran kita banyak melakukan dosa dan maksiat, lantas di dalamnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti jalannya, menegakkan sunnahnya. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengharapkan syafaat ini kepada Nabi SAW, karena siapa yang mengikuti sunnahnya, menegakkan sunnahnya ketika di dunia, maka Nabi yang mulia SAW akan memberikan syafaat al-uzma kepada orang-orang yang membela sunnahnya, menegakkan sunnahnya. Akan tetapi jika kita menyembah para Nabi dan Rasul pun, mereka tidak bisa memberikan pertolongan nanti di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam akan memberikan syafaat kepada hamba-hambanya jika mereka mentaati Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti sunnahnya, mengikuti manhajnya, bagaimana mengikuti akidahnya dan seterusnya apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang menjadi Allah Subhanahu wa taala ridho, hingga akhirnya dia mendapatkan rahmat dan dia tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini 4 sisi yang membatalkan sesembahan mereka. Tidak boleh kita menyembah mereka, karena sesembahan mereka itu adalah lemah. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimallahu ta'ala membawakan dalil lagi dalam surat Fatir pada ayat ke-13 sampai dengan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'u la yasma'u du'aakum walau sami'u ma istajabu lakum wa yawmal qiyamah yani yakfuruna yani bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir." Dan sesembahan mereka
yang kalian mohon selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa walaupun yakni setipis kulit. Jika kalian menyeru kepada mereka, berdoa kepada mereka, in tad'uhum la yasma'una du'akum, jika kalian berdoa kepada berhala-berhala mereka, mereka tidak dapat mendengar doa orang yang menyembah dan meminta berdoa kepada sesembahan mereka. Walau sami'u ma istajabu lakum, walaupun sesembahan mereka mendengar, tapi dia tidak bisa mengijabahi doanya, tidak bisa mengabulkan doanya. Yang mana di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan itu. Apa yang dia telah sekutukan, mereka akan mengingkari, sebagaimana yang diberikan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala yakni syafaat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang Allah ingin berikan syafaat itu. Ini sesembahan mereka tidak bisa mendengar, walaupun bisa mendengar tapi tidak bisa mengijabahi doa orang yang memohon kepadanya. Lalu dijelaskan pula dalam ayat yang mulia ini lemahnya sesembahan mereka. Karena seandainya mereka pun dapat mendengar, semisal mereka menyembah kepada para syaitan, para jin, mereka menyembah mereka, yang mereka dapat mendengar, tapi pada hakikatnya dia tidak bisa mengabulkan doa apa yang dipinta oleh orang yang menyembahnya. Dan ini bantahan. Siapa saja yang dia meminta kepada selain Allah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Adapun orang-orang musyrikin, mereka datang ke sesembahan, mereka datang ke para dukun untuk meminta kesembuhan, datang ke para syaitan untuk memperkaya dirinya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia mengabulkan doanya, dia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kemusyrikan. Jadi jangan sangka karena ada orang-orang yang mengatakan ketika dia datang ke dukun, kemudian dia minta sesuatu kesembuhan, lalu sembuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia dalam keadaan di atas kemusyrikan. Karena ini kaum muslimin, bantahan mereka. Datang ke para dukun meminta kesembuhan, ternyata sembuh. Dan ini bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala menghendaki dirinya di atas kemusyrikan. Dan kita orang-orang yang beriman dilarang untuk mendatangi jadi berhala-berhala mereka. Jika kita menginginkan sesuatu, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mengabulkan doa-doa kaum muslimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menahan seseorang dan bisa pula menjadikan seseorang itu yakni dapat memberikan manfaat atau tidak. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Seperti para dukun, Allah kehendaki dia disesatkan di dunia, yang nanti di yaumil qiyamah dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu orang-orang yang beriman ini, jika Allah kehendaki dia mati dalam keadaan kesyirikan, dia akan dimudahkan jalan, yakni menuju para dukun dan menyembah kepada berhala-berhala selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana dia berkata, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa khusirat rubaiyatuhu faqal kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Ini Anas bin Malik berkata,
ketika Rasulullah berada di perang Uhud, yang mana Nabi SAW terluka kepalanya dan pecah gigi gerahamnya. Maka Nabi yang mulia SAW bersabda ketika itu, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang dia telah melukai nabinya. Kemudian fanuzilat laisa laka minal amri syai'un. Allah Subhanahu wa taala menurunkan yakni surat Al-Imran pada ayat 128. Fanuzilat laisa laka minal amri syai'un. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini kepada Nabi alaihissalatu wasallam. Tidak ada hak apapun bagimu ya Rasulullah dalam urusan mereka itu. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dari jalan sahabat Ibnu Umar, bahwa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, yang ketika itu beliau berdiri dari rukunya dan pada rakaat terakhir dalam salat subuh, Nabi SAW melaksanakan qunut. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la'na fulana wa fulana, melaknati si fulan dan si fulan. Ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rasulullah ini yakni langsung kunut setelah membaca doa Rabbana lakal hamd, melaknati si fulan, Allahumma la'na fulanan wa fulanan. Ini melaknati orang-orang musyrikin ketika itu. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Imran ini pada ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Jadi maksudnya tidak ada hak bagimu ya Muhammad dalam urusan mereka itu. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari jalan sahabat Safwan bin Umayyah. Ini beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi didoakan oleh Nabi SAW itu Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, kemudian Al-Haris bin Hisham, agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudkan mereka dijauhkan dari rahmat. Nabi SAW menginginkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu turun pula ayat yang mulia ini, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada ya urusan bagimu ya Muhammad dalam urusan mereka itu. Apa yang dimaksud oleh hadis dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai tentang tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan asbabun nuzul tentang turunnya surat Al-Imran ini pada ayat 128. Ketika Rasulullah SAW terluka dalam peperangan Uhud, yang kepala beliau terluka dan gigi geraham beliau itu patah, sehingga Nabi SAW yakni mengatakan kepada mereka, tidak akan pernah beruntung orang-orang yang melukai nabi-nabi mereka. Yang dimaksudkan Nabi SAW ini menyumpahi, melaknati orang-orang menyakiti dirinya. Lalu turunlah ayat ini sebagai bantahan bahwasanya Nabi SAW tidak ada hak yakni mendoakan atau melaknati seseorang. Semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ucapannya ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu dari surat Al-Imran ini.
Hal ini menunjukkan Nabi SAW tidak berhak disembah. Dan ini bantahan sebagai dalil Nabi SAW ketika ingin melaknati orang-orang yang telah melukai dirinya. Kemudian di dalam kunut nazilah Nabi SAW melaknati orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabatnya yang ketika dikirim untuk berdakwah, menyerukan agar mereka kembali kepada agama Allah. Akhirnya sahabat-sahabat ini dibunuh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Lalu Rasul yang mulia SAW mendengar, lalu melaknati mereka di dalam salatnya. Ini dalam salat subuh yang dilakukan oleh Nabi, yaitu kunut nazilah. Dan di dalam riwayat yang lain, yang mana dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan rahmat, ini Umayyah, Al-Haris bin Hisham, agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat yang mulia ini sebagai bantahan. Tidak ada hak, kata Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan itu semua adalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak untuk perkara ini. Ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk bantahan, Nabi saja yang sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, dia tidak bisa memberikan yakni laknat terhadap orang-orang yang telah menyakiti dirinya. Sebagai bantahan yang dibawakan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Nabi tidak pantas disembah karena Nabi tidak bisa melindungi dirinya. Nabi tidak bisa yakni memberikan laknat kepada orang yang telah menyakitinya. Padahal ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah mereka sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, sedangkan berhala itu buatan manusia. Pada hakikatnya mereka tidak bisa yakni untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya. Dan termasuk bagian karena orang-orang Yahudi mereka menyembah para nabi mereka. Orang-orang Nasrani pula menyembah para nabi mereka. Ini orang-orang Nasrani mereka menyembah kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan ini bantahan bagi umat Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak pantas untuk disembah. Kenapa tidak pantas untuk disembah? Karena Nabi tidak bisa menjaga dirinya dari mara bahaya. Nabi tidak boleh, tidak ada hak untuk melaknati orang yang telah menyakiti dirinya. Karena itu Nabi SAW tidak berhak untuk disembah. Jadi para ulama menjelaskan apa saja yang disembah oleh manusia, apa saja yang disembah oleh manusia, kemudian yang dia sembah tidak bisa melindungi dirinya dan tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak bisa memberikan syafaat, menolak mudarat, ini tidak layak untuk disembah. Ini bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam dijelaskan tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa melindungi dirinya ketika perang Uhud. Kepala beliau terluka dan gigi Nabi SAW hancur. Ini bentuk daripada bantahan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Ifradullah bil ibadah. Kita mengesahkan Allah di segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini yang harus ditanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para sahabat tidak menyembah Nabi. Para sahabat meninggalkan sesembahan-sesembahan ketika masa jahiliyah, ketika sudah mendapatkan Islam. Nabi SAW hanya seorang nabi dan seorang rasul, tidak berhak untuk diibadahi. Lalu bantahan pula bahwasanya Rasulullah SAW tidak berhak untuk menahan rahmat. Nabi yang mulia SAW tidak bisa menahan rahmat. Padahal dalam hadis menyebutkan yang Rasul yang mulia SAW berdoa kepada Allah agar Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, kemudian Al-Haris bin Hisham agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan yakni ayat yang mulia ini, laisa laka minal amri syai'un. Diturunkan bahwasanya engkau ya Muhammad tidak layak untuk menahan rahmat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada 3 sahabat ini dan dia masuk ke dalam Islam, dan keislamannya sangat sempurna dan paling taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak bisa menahan rahmat dan tidak bisa menahan hidayah. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dia sesatkan, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah sesat dia. Demikian pula jika kita ingin menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, kita ingin sekali bahwasanya teman kita ini kembali kepada sunnah. Anak kita ingin kembali kepada sunnah, mengikuti kita di jalan manhajnya Nabi SAW. Istri kita yang belum mengenal sunnah, kita berharap ya Allah dia ingin mengikuti kita di atas sunnah. Kita menginginkan itu semua. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana pengharapan Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Ini berharap sekali pamannya mengucapkan la ilaha illallah, agar Nabi SAW mendapatkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika menjelang kematiannya, Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Qul ya ammi, la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, sebagai hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pamannya Abu Thalib. Sebagaimana pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sahabat Umar dan Abu Jahal masuk ke dalam Islam. Ini hanya keinginan siapa di antara keduanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kalau memang hidayah, rahmat itu milik Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah tidak bisa memberikan rahmat dan hidayah kepada sahabat yang dicintainya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Umar. Maka Umar masuk ke dalam Islam dan sebagai bentengan. Karena sahabat Umar ini di masa jahiliyah disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Karenanya Allah Subhanahu wa taala lebih memilih sahabat Umar karena sebagai bentengan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah aja. Tapi wallahu a'lam bishawab, nanti kita akan lanjut lagi. Ada tinggal sedikit insyaallah. Kita akhiri dulu jeda untuk salat Isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan yang mana al-mu'alif membawakan dalil hadis Rasulullah SAW mengenai tentang Rasulullah SAW tidak berhak untuk disembah
Karena yang pertama, Nabi SAW tidak bisa menahan dari mudarat, tidak bisa menahan dari bencana yang datang kepadanya. Akibatnya Nabi SAW terluka kepalanya dan hancur dari gigi gerahamnya. Lalu dalil yang kedua, yang Nabi SAW melaknati orang-orang musyrikin, yang orang-orang kafir ini membunuh sahabat-sahabat yang dikirim untuk mendakwakan agama Islam. Dibunuh oleh orang-orang kafir, kemudian Rasul yang mulia SAW melaknati mereka di dalam salat subuh. Ini melakukan kunut nazilah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada hak mengenai tentang urusan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam yakni menahan rahmat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya turunlah ayat yang mulia ini menegur Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada hak apapun bagimu ya Muhammad untuk dalam urusan ini. Kerana rahmat itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Tidak ada hak Nabi alaihi salatu wasallam. Karenanya al-mu'alif, penulis dari kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, menjadikan dalil ini bantahan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tidak boleh disembah. Kerana pada hakikatnya di awal setiap apa saja yang tidak bisa menahan diri dari mudarat, dari bencana, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa melindungi dirinya ketika ada bencana, maka tidak ada hak untuk diibadahi. Lalu diriwayatkan dalam hadis yang lain, ketika diturunkan yakni surat Al-Syu'ara pada ayat ke-214 yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yakni firman Allah di surat Asy-Syu'ara, "Wa anzir ashirataka al-aqrabina." Ini Rasulullah yang mulia alaihi salatu wasallam diturunkan ayat yang mulia ini, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maksudnya adalah bantahan. Lalu beliau berdiri ketika diturunkan ayat yang mulia ini. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berdiri dan mengatakan kepada keluarganya orang-orang Quraisy, kerana Nabi alaihi salatu wasallam dari Bani Quraisy. Lalu mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan engkau mentauhidkan Allah di dalam seluruh ibadahnya." Sebagaimana yang disebutkan di awal-awal kitab Tauhid, yaitu haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya. Allah ingin memberikan haknya kepada hambanya jika hambanya itu la tusyriku bihi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menahan haknya. Itu hak Allah ditahan, tidak diazab orang tersebut jika dia mengesahkan Allah di dalam seluruh ibadahnya. Karenanya Nabi SAW ketika diturunkan ayat yang mulia ini mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy." Yang dimaksudkan ini dari keluarganya Nabi SAW. Tebuslah diri-diri kalian agar tidak disiksa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan engkau melaksanakan ibadah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Padahal mereka adalah keluarga Nabi alaihi salatu wasallam.
lalu mengatakan kepada wahai Abbas bin Abdul Talib, mengatakan wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan lagi kepada yakni keluarganya, wahai Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau di hadapan Allah, aku tidak berhak dijadikan hujah membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan kepada anaknya, ya Fatimah, tebuslah dirimu agar engkau tidak diazab Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak menyekutukannya. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sebagai ayahnya, sebagai Nabi dan Rasul, tidak bisa berkehendak apa-apa jika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam tidak boleh disembah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sebagai dalil Nabi alaihi salatu wasallam tidak boleh disembah. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi Isa, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ini pun diperintahkan tidak boleh disembah. Kan tetapi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan para nabi mereka sebagai rahib-rahib dan dimintai fatwa, dan mereka taklid, ta'assub kepada mereka. Lalu setelahnya lagi ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, dan di zaman ini banyak mereka menjadikan Nabi Muhammad alaihissalam dimintai, padahal Nabi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa kepada keluarganya, apalagi kita jauh dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan Nabi alaihissalam kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian berkata kepada bibinya Safiyah, bahkan kepada anak yang dicintainya Fatimah, tebuslah diri kalian dengan apa? La tusyriku bihi syai'an. Tebus diri kalian agar engkau beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Ketika engkau tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab engkau nanti ketika engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada tidak boleh kita menjauhkan rahmat Allah dari para pelaku maksiat. Karenanya Safwan bin Umayyah, kemudian Suhail bin Amr, kemudian Al-Haris bin Hisham, ini mereka ahlul maksiat sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada mereka. Yang Rasulullah SAW ini sangat benci kepada mereka. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa, ya Allah jauhkan rahmat dari mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, karena semua hidayah rahmat itu bukan milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam tidak bisa menutup hidayah, tidak bisa memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini terbagilah hidayah menjadi dua bagian yang nanti insyaallah ada babnya yang kita akan bahas. Ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini milik seluruh makhluk. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mereka mempunyai ini hidayatul irsyad. Contoh ketika kita melihat binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang diciptakan Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Ketika kita melihat binatang itu, kita menjadi ingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya binatang itu telah menunjukkan jalan untuk mendapatkan hidayah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya. Hidayah itu irsyad dimiliki oleh seluruh makhluk. Akan tetapi hidayah at-taufiq ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada pamannya. Tidak bisa memberikan hidayah itu taufik kepada keluarga-keluarga yang mereka pun notabene adalah kafir, dari kafir Quraisy. Dan tidak bisa menjadikan hujjah membela keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya para nabi dan rasul tidak boleh disembah.
Tidak boleh kita menjauhkan rahmat Allah dari pelaku maksiat. Sebagaimana hal ini telah terjadi pada zaman Bani Israel. Ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ini dari jalan sahabat Jundab, bahwasanya Nabi yang mulia SAW ini pernah bercerita kisah di zaman Bani Israel, yang mana Nabi SAW mengatakan anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladhi yata'alla alayya, jadi an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulani wa habattu amalak. Pada suatu ketika ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah si fulan ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni man dzal ladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas kesombongannya, dia bersumpah atas kesombongannya, wallahi la aghfira li fulan, demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang bersumpah atas kesombongannya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, bahwasanya aku akan mengampuni si fulan, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lain tidak boleh menahan. Siapa saja yang ingin diberikan hidayah, siapa saja yang ingin disesatkan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak ada hak untuk menahan seseorang untuk mendapatkan hidayah. Menahan seseorang ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hak. Karena kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah yang lain, yang Rasulullah SAW pun bercerita tentang ada seseorang yang dia masuk surga padahal dia tidak pernah sama sekali melakukan amalan saleh. Dikisahkan yang para sahabat ini mengkisahkan dari orang-orang kafir. Ada seorang kafir yang bernama Usairim, yang dia dari bangsa orang-orang kafir, yang ketika itu dia benci kepada Nabi SAW dan benci kepada Islam. Yang para sahabat ketika mendapati Usairim, dia mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi para sahabat ketika melihat sahabat Usairim, dia memvonis kafir. Jika kita melihat orang kafir, wah finnar jahannam. Begitu. Jadi sahabat ini demikian, wah ini finnar ini. Wah ini orang ini kafir, ini tempatnya di neraka jahanam, padahal dia masih hidup. Sahabat ini sama, ketika mendapati musuhnya begitu, kafir. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Ketika perang, Rasulullah SAW ini membawa pasukan. Kemudian sahabat Usairim ini, dia ngikut Nabi SAW di belakang Nabi, padahal dia musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti Nabi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang kau kehendaki? Aku ingin berperang bersamanya ya Rasulullah. Apakah kau ingin masuk Islam? Iya Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia membentengi Nabi, kemudian dia mati terbunuh di medan jihad. Belum sama sekali melakukan amalan saleh. Dia membentengi Nabi, masuk Islam demi menegakkan kalimat Allah. Lantas terbunuhlah oleh musuhnya. Lalu didapati ketika selesai perang, orang-orang kafir ini mendapati jenazahnya sahabatnya Usairim ini. Lalu kata Nabi SAW, dikabarkan bahwasanya Usairim faqala innahu liman ahlul jannah,
Siapa yang ingin menghendaki surga, lihat, yang dia belum melakukan amalan saleh, lantas dia mengikuti Nabi SAW, masuk ke agamanya, kemudian dia mati di jihad, medan jihad. Yang Nabi SAW mengatakan ahlul jannah dia. Padahal belum sama sekali melakukan amalan saleh. Ini bantahan pula, para sahabat ini tidak mengetahui kalau si fulan ini masuk surga atau neraka, enggak ada yang tahu. Kita enggak boleh memvonis fulan kafir, finnar. Si fulan ini ahlul jannah, enggak boleh kita memvonis si fulan ahlul jannah. Walaupun dia mati dalam keadaan yakni mati dalam keadaan di medan perang, tidak ada yang mengetahui kecuali apa yang telah dikabarkan dari kitabullah wa sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti kita memvonis 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka semuanya fil jannah. Kalau tidak ada dalil menentukan bahwa si fulan finnar, tidak ada dalil bahwa si fulan adalah fil jannah, tidak boleh kita mengucapkan ini. Karena para sahabat ini tidak mengetahui. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki di akhir kematiannya, Allah ingin memberikan hidayah hingga akhirnya dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia mati di medan jihad. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fil jannah, di surga dia. Subhanallah, ini tentang tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada karib kerabatnya, saudaranya, keluarganya Nabi alaihi salatu wasallam pun dilarang untuk menyembah dirinya. Yang dimaksudkan tidak boleh menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pun tidak bisa memberikan hujah pembelaan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada karib kerabatnya atau pamannya atau anaknya dari keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, fa hadza kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam li aqaribihi lil aqrabin ammihi wa ammatihi wa banihi fama balukahum ab'ad idzal ladzi yanfa'u. Jadi binisbah li Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwal imanu bihi wattaba'hu. Ini sebagai penegas lagi yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan dalam kitab yakni Al-Qaulu Mufid syarah dari kitab tauhid yang lain, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada karib kerabatnya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada anaknya Fatimah. Ini hubungannya yang masih dekat, hubungan yang masih dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi hubungan yang jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dekat saja tidak mendapatkan jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam agar mereka menebus dirinya dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Lalu orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sedekat apapun, jika dia menolak tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, dia pun tidak akan pernah selamat. Yang selamat walaupun dari keluarganya, dari umatnya yang jauh dari nasab beliau, kalau kita mengikuti sunnahnya, bagaimana Rasulullah berakidah, manhajnya, beragama di dalam agama Islam, maka orang yang mengikutinya akan selamat. Akan selamat karena keluarga Nabi alaihi salatu wasallam ini dari bangsa Quraisy. Ini banyak yang kafir, mengingkari risalah beliau, tidak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini sebagai dalil keturunan Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada jaminan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaku sebagai turunan Nabi, ketika mendapati keturunan Nabi, yang para murid-muridnya, para jamaahnya ini berikhtiram, ghulu, berlebihan, sampai dia menjadikan sebagai ulama-ulama panutannya, dan dia meyakini bahwasanya ini keturunan Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita muliakan, dan itu tidak ada jadi jaminan kalau dia masuk ke dalam surga. Mereka jauh nasabnya kalau memang dia benar mengaku sebagai turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dekat saja pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya
yakni Abu Talib, lalu bibinya Safiyah, anaknya Fatimah, semuanya mereka tidak mendapatkan jaminan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu agar kita bisa menebus diri kita di hadapan Allah, la tusyriku bihi syai'an. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tebus diri kita mengikuti ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Dari mengikuti manhaj, cara beragamanya, mengikuti akidahnya, bagaimana akidah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu mengikuti bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengamalkan lalu memerintahkan dari semua sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ingin dimasukkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga, ikuti beliau. Ikuti. Jangan mengaku cinta kepada Nabi tetapi dia menolak, tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau menegakkan sunnahnya. Ini kedustaan mereka. Walaupun dari keluarganya, kalau dia menolak mengikuti Nabi, dia tidak mendapatkan jaminan. Semuanya akan mendapatkan jaminan, akan diselamatkan nanti di hari kiamat dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Juhani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Al-Adabu Islamiyah, siapa saja dari umatnya Nabi SAW yang dia mengikuti sunnah-sunnahnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dia ittiba kepada Nabi, lantas beliau mengatakan dia berhak mendapatkan syafa'atu al-uzma nanti dia hari kiamat. Berhak dia mendapatkan. Karena di awal-awal kita setelah dikuburkan, kita akan ditanya oleh malaikat dengan 3 pertanyaan. Yang ditanya yang pertama kali, man rabbuka? Ini tentang siapa Rabbmu. Lalu kita akan ditanya tentang mandiri, apa agamamu? Lalu akan ditanya tentang nabiyuka, siapa nabimu? Dan pertanyaan nabi di sini dijelaskan oleh para ulama, siapa nabimu? Jika kita menjawab nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya sejauh mana engkau mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam di dunia, sejauh mana? Ini pertanyaan yang sangat panjang. Kalau dia mengikuti sunnahnya, menjauhkan apa yang dilarang, maka dia akan selamat. Dalam kubur saja sudah selamat, apalagi nanti di hari kiamat. Ini dia berhak untuk mendapatkan syafa'atu al-uzma bagi orang-orang yang mengikuti ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang menegakkan sunnahnya, yang menjalankan sunnahnya di mana sampai ditegakkannya hari kiamat, agar kita mendapatkan kebahagiaan berkumpul bersama Nabi alaihi salatu wasallam, berkumpul bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang kita harapkan, bersama Nabi alaihi salatu wasallam di surga yang paling tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja pembahasan yang kita bahas dari tidak boleh menyembah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah saja yang kita sembah. Itu masuk ke dalam hakikat tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jal, wa ifradullah bil ibadah. Itu yang harus kita tanamkan. Hanya Allah saja yang kita ibadahi, yang kita pintai, yang kita mintai rahmatnya. Selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada hak untuk diibadahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin dari para jamaah yang ingin bersoal jawab kami persilakan.